Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Dwi Wahyudi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 2 Sukatani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang percakapan pra-observasi. Bersama saya sudah ada Bapak Ari Isnanto Pambudi. Ya. Beliau mengajar penjas orkes di SMA Negeri 2 Sukatani. Oke, baik Pak Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Nggak apa-apa Pak. Jadi setelah yang kita sepakati sebelumnya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Kemudian nanti saya mohon izin untuk masuk ke kelas, observasi kelas. Kemudian yang terakhir setelah observasi kelas kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Jadi observasi kelas itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ya. Kita tahu bahwa pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Mohon izin untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Ari ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Ari apa ya? Oke, sebelumnya dalam materi yang akan saya sampaikan itu dari kompetensi dasarnya bola basket Pak. Permainan olahraga bola besar, cabang bola basket. Dan tujuan pembelajarannya dari aspek pengetahuan yang pertama yaitu menjelaskan. Jadi peserta didik dapat menjelaskan apa itu passing atau mengoper bola basket dan apa itu shooting atau menembak, memasukkan bola ke dalam ring basket. Kemudian yang kedua masih dari aspek pengetahuan yaitu siswa-siswi dapat menganalisis dari berbagai kesalahan dalam melakukan passing dan shooting dalam permainan bola basket. Kemudian dari aspek keterampilannya, peserta didik dapat mempraktekkan. Nanti pada akhirnya peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana cara melakukan passing dan cara melakukan shooting di dalam bola basket. Dan berikut nanti peserta didik itu dapat mempraktekkan dari kesalahan-kesalahannya juga. Oke, seperti itu Pak. Oke, berarti ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan ya Pak Ari. Ya. Kemudian area pengembangan yang akan Bapak Ari fokuskan di pembelajaran kali ini apa? Kebetulan untuk area pengembangannya siswa nantinya dapat bergerak yang pastinya dari aspek keterampilan dan dari aspek pengetahuan siswa dapat memahami bahkan sampai bisa menganalisis dengan cara ya instruksi. Nanti saya akan menginstruksikan atau tahapan-tahapan belajar yang harus mereka lalui, yang harus mereka ikuti dari segi aspek pengetahuan nanti supaya anak-anak bisa paham apa itu passing dan apa itu shoot. Dan juga instruksi di lapangan nanti bagaimana mereka bisa melakukan passing dan bagaimana bisa melakukan shooting. Oke. Dari instruksi itu juga nanti tidak hanya individualnya saja, nanti saya akan menginstruksikan berkelompok supaya dapat belajar berkelompok juga dalam hal mencari referensi. Ya, seperti itu. Oke, baik. Berarti yang Bapak Ari fokuskan adalah tentang terkait instruksi pembelajaran ya. Oke, tentu sebelum observasi Pak Ari sudah menyiapkan rancangan pembelajarannya ya, Pak Ari. Siap. Nah, model pembelajaran yang akan Pak Ari laksanakan apa? Model pembelajaran yang saya ambil itu yaitu PBL atau Problem Based Learning. Jadi di mana peserta didik itu nanti akan saya kasih suatu permasalahan sehingga nantinya dapat mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dilihat dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan passing, dalam melakukan shooting. Nah, nanti secara berkelompok diharapkan siswa-siswi dapat menemukan solusinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, jadi modelnya problem based learning ya Pak? Kemudian media pembelajaran yang akan Pak Ari media pembelajarannya untuk memenuhi aspek pengetahuan saya akan menyediakan infocus. Nanti saya juga sudah menyiapkan PowerPoint
bahkan dari media-media lain seperti YouTube kayak gitu, dan video pembelajaran yang terkait dengan passing dan shoot dalam melakukan di dalam permainan olahraga bola besar, bola basket. Jadi ada video-video yang menampilkan teknik-teknik dasar, bahkan sampai video yang menampilkan kesalahan-kesalahan dalam melakukan teknik dasar tersebut, yaitu passing dan shooting. Oke, baik, bagus sekali medianya ini. Jadi nggak hanya praktek tapi ada videonya ya, Pak Ari ya. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan langkah pembelajaran secara singkatnya seperti apa? Cara singkat, langkah-langkah yang saya ambil ya pastinya pertama, siswa-siswi berada dalam kelas terlebih dahulu supaya dapat menyimak video yang saya beri nantinya. Itu video-video yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu video dalam teknik-teknik dasar passing dan shoot, kemudian kesalahan-kesalahan dalam passing dan shooting. Setelah itu pemaparan materi, mungkin sedikit metode saya, yaitu metode supaya anak-anak bisa lebih paham terkait materi, dan anak-anak nanti akan saya buat kelompok. Nah, buat kelompok, nanti di situ anak-anak akan berdiskusi terkait video-video yang udah saya share. Anak-anak nantinya diharapkan dapat saling bertukar pikiran ya, dari kesalahan-kesalahan yang saya tampilkan di video tersebut, gimana caranya atau solusinya dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Oke ya. Kemudian setelah itu, setelah menampilkan video dan berdiskusi, anak-anak atau peserta didik saya antar atau kita ke lapangan, baru melakukan praktek. Dan di dalamnya juga praktek itu ya akan secara berkelompok nantinya. Anak-anak menampilkan sesuai dengan yang video yang saya share, atau nanti dari referensi-referensi yang mereka temukan sendiri. Sehingga nanti dalam pas praktek di lapangan, anak-anak bisa menampilkan ini kesalahannya, ini solusinya, seperti itu. Oke, baik Pak Ari. Jadi secara garis besar langkahnya adalah anak-anak teori dulu di kelas, kemudian praktek di lapangan. Praktek di lapangan. Nah, bagus sekali ini rancangan pembelajarannya. Kemudian waktu supervisi atau waktu observasi kelas kita sepakati hari apa, Pak Ari? Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan minggu depan. Jadi saya udah jadwalkan minggu depan di hari Kamis tanggal 8 Februari nanti di kelas 11 MIPA 3. Oke, ya, terima kasih. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa yang bisa didapat Pak Ari dari percakapan pra observasi kali ini? Sebelumnya terima kasih Pak Cahyo. Jadi dari percakapan ini yang saya bisa ambil itu, yang pertama saya lebih siap nantinya dalam melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Secara garis besar saya sudah siap, sangat siap untuk melakukan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya, sampai ketemu nanti di tanggal 8 Februari ya Pak. Siap. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Salam olahraga. Jaya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Berdoa dipimpin oleh KM, silakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya? Baik. Saya absen dulu. Jaki, Kevin, Inggit, Caesa, terus Keisa. Oke, sebelumnya saya pengen cek kerapihan kalian. Ayo berdiri semuanya. Nah, kamu bisa lihat saya? Apa bedanya dengan kamu? Nah, berarti kamu harus dimasukin bajunya ya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu?
Kita belajar apa? Basket ya, masih di basket, di permainan olahraga bola besar. Materinya apa? Layup dan dribble. Apa sih layup? Apa sih dribble? Coba Cung, satu orang. Ya, layup apa? Terus dribble, apa dribble? Cewek yang ngacung, saya pengen cewek. Perempuan. Ya, Citra. Memantukan bola. Ke tanah. Oke, materi bola basket kita itu untuk sekarang passing dan shoot ya. Untuk passing, oke, kita lihat dulu di sini ya. Tujuan kalian dalam pembelajaran sekarang itu dari aspek pengetahuan ya, berarti nilai pengetahuan ya. Kalian harus dapat menjelaskan teknik dasar permainan bola basket, yaitu passing dan shoot ya. Passing itu apa? Mengoper ya. Kalau shoot apa? Menembak bola. Oke, nomor 2-nya yaitu menganalisis ya berbagai informasi teknik dasar tersebut, yaitu passing dan shooting melalui video. Nanti ada tampilan video. Media yang lain atau pengamatan langsung. Nah, nanti kita praktek ya. Yang bisa ngacung, gambar apa ini? Gambar. Kita masuk ke materi kita yang bakal kita pelajari sekarang, yaitu passing atau mengoper bola. Ayo dibaca, Rehan Jaki. Passing adalah memberikan atau memindahkan bola kepada rekan satu tim. Ya. Oke, semuanya kalian amati, ada video di sini. Kalian lihat di sini, kalian amati apa yang salah dari kegiatan passing tersebut. Di situ udah ada soal-soalnya. Kalian boleh sambil browsing, mencari informasi itu bukan hanya ke saya ya. Silakan di HP kalian bisa browsing. Ini terakhir Ya. syuting. Ya, 10 menit. Ayo baris sesuai amal dan kebaikan. Ayo. Kalian semua tadi sudah diarahkan sama saya supaya bisa membuat rangkuman atau analisa kalian dituangkan di lapangan. Tadi materi yang betul dengan video yang salah-salah kalian praktekkan ya. Supaya gimana? Kalian bisa mencari permasalahan dari tadi kan? Udah lihat video kesalahan, ada yang lempar shootnya pakai 2 tangan. Itu salah kan? Nah, harusnya seperti apa ya, paham nggak? Oke, ayo bawa bola masing-masing satu dari tiap kelompok. Kalian praktek ya, coba berdiskusi dengan teman kalian. Kalau ada yang salah, coba didiskusikan ya.
diungkapin kesalahannya apa. Oke, overhead pass dari atas kepala. Overhead pass. Kita pakai imajinasi dulu. Kalian pegang bola, pegang. Ya, rasain itu bola. Ya, bola ya, bukan kepala. Bola. Nah, kalian bayangkan dulu, biasa kita bayangkan dulu, kalian lakukan shoot ya. Bayangkan pegang bola, terus shoot ya. Ayo. Belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Dwi Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dari institusi SMA Negeri 2 Sukatani. Pada kesempatan ini, saya sebagai observer dan rekan sejawat saya, Bapak Ari Isnanto Pambudi MPD, sebagai guru yang diobservasi, akan melaksanakan percakapan pasca observasi didampingi dengan pengajar praktek, yaitu Bu Lilik Priyani MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Cahyo sehat. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Sedang kosong jam ngajarnya Pak Ari? Kebetulan sudah selesai, Oh. jadi udah agak lenggang sekarang. Oke, baik, mohon maaf tadi mengganggu waktunya. Jadi sesuai dengan jadwal kita, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian saya sudah mencoba mengamati pembelajaran di kelas Pak Ari tentang PJOK ya Pak Ari ya. Penjas Orkes. Penjas Orkes ya. Jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, dan pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi kegiatan ini dimulai dari praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan kita hari ini melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Kemarin kita belajar terkait materi apa Pak Ari? Kemarin itu saya di bola basket. Oh, di bola basket. Permainan olahraga bola besar. Oh, permainan bola besar. Ya, itunya KD-nya ya, kompetensi dasarnya permainan olahraga bola besar dan kecabangannya di bola basket. Oh iya. Kelas berapa Pak Ari kemarin? Kelas 11. Oh, kelas 11. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya. Siap. Artinya, pertama mungkin bagaimana perasaan Pak Ari ketika saya mencoba melakukan observasi di kelasnya Pak Ari? Seperti yang kita ketahui ya Pak Cahyo ya, untuk pendidikan jasmani itu sebenarnya dari dulu itu lazimnya tuh pasti di lapangan terus. Iya. Pemanasan, kita praktek, terus pendidikan selesai. Iya. Ternyata setelah kita banyak bincang-bincang gitu ya dari observasi ini, banyak yang baru saya ketahui gitu Pak. Yang pertama, ternyata PJOK itu bukan hanya di lapangan. Untuk pemanfaatan sekarang itu bisa di dalam kelas itu dengan ya terutama dari metode pembelajarannya. Jadi tidak hanya demonstrasi, ternyata saya bisa menerapkan berbagai metode. Yang pertama yaitu bisa ceramah, mungkin pasti ada, kemudian dari metode-metode yang membangkitkan minat belajar siswa. Kebetulan di kita itu udah ada fasilitas, terutama dari digitalisasinya, kayak smartboard, kayak gitu. Jadi mempermudah saya sebelum praktek di lapangan dengan cara menampilkan beberapa
gambar-gambar atau video pembelajaran, terutama yang terkait dengan cabang yang saya ambil yaitu bola basket. Jadi mempermudah khususnya saya itu dalam menyampaikan materi. Contohnya dari bola basket itu dribble dan layup shoot. Oke, ya. Ya, bukan hanya saya sebagai gurunya untuk praktek, ternyata dari di kelas aja bisa dipraktekkan melalui video tersebut. Anak-anak bisa ngelihat dan sedikit memahami. Kebetulan setelah itu langsung ke lapangan, dan di lapangan anak-anak mungkin sudah imajinasi ya. Jadi metode yang saya ambil juga imajiner ya. Jadi saat di lapangan itu anak-anak sudah punya bayangan awal. Jadi dari ngelihat video yang saya share itu di kelas, di saat mereka melakukan dribble, ternyata udah ada bayangan dribble itu yang baik seperti ini, kesalahannya itu seperti ini. Saat melakukan layup itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Oke. Kayak mungkin seperti itu. Ya, kita kan juga sudah mengisi RHK ya Pak Ari ya. Pak, kita tahu RHK ada banyak sekali. Nah, fokus pengembangan pada pembelajaran kemarin itu berfokus ke area pengembangan apa Pak Ari? Pengembangan ya. Jadi untuk bola basket ini kan anak-anak itu saya banyak menginstruksikan di situ tuh sebenarnya. Jadi bukan apa sih? Ini dari instruksi itu, contohnya ya saya menyuruh anak berkelompok, terus menyuruh anak gimana sih melakukan gerakan layup atau dribble yang baik. Kemudian dari hasil itu didiskusikan secara berkelompok, diskusikan apa-apa yang kesalahannya, kemudian kira-kira solusi apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Oke, nah menurut Pak Ari nih, tadi kan kita berbicara area pengembangan Pak Ari yang ditekankan adalah instruksi pembelajaran. Nah, sejauh yang Pak Ari lihat di pembelajaran kemarin, apakah area pengembangan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Ari? Kebetulan hampir sih sesuai, cuma selalu ada kekurangan. Ada beberapa siswa yang tertinggal, mungkin karena emang dari minatnya mungkin, atau mungkin dari ya kelihatan kenapa saya menyebut minat, kurang menunjukkan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya melihatnya di situ. Kedua, mungkin saja siswa tersebut ada yang antusias, tapi pas lagi kenyataan praktek di lapangan kurang paham apa yang harus dia lakukan gitu di lapangan. Oke, berarti salah satu kendalanya adalah ada beberapa anak yang kurang aktif ya Pak ya? Kurang aktif. Oke, nah kira-kira apa yang akan Pak Ari lakukan nih untuk meminimalkan kendala-kendala tersebut? Dari setelah yang saya lakukan itu, ternyata mungkin karena anak-anak itu saya sadari ya Pak, ada beberapa perbedaan dari anak-anak itu. Metode yang saya terapkan itu ternyata tidak semuanya anak menyukai kan. Buktinya ada beberapa siswa yang kurang minat katanya, ada beberapa siswa yang kurang paham dalam saya menyampaikan materinya. Ya mungkin ya seperti ini, kita pasca observasi Bapak itu ya dialog, kira-kira apa masukan mungkin buat saya sebaiknya gitu. Ya, mungkin kalau Pak Ari ada kendala, nah mungkin bisa dilihat kemampuan apa nih yang ada di diri anak. Jadi kemampuan positif apa yang ada di diri anak, supaya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran yang Pak Ari lakukan. Nah, mungkin rencana apa nih yang kira-kira Pak Ari yang akan lakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah Pak Ari lakukan? Ya didasari dari perbedaan kemampuan anak itu. Ya mungkin saya akan melakukan diferensiasi mungkin Pak. Oh gitu ya. Diferensiasi. Ya bagus itu Pak Ari. Diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ya Pak Ari ya. Oh ya. Kira-kira kapan Bapak Ari akan melaksanakan rencana tersebut? Cepatnya langsung. Jadi pertemuan selanjutnya setelah sekarang ya pasti minggu depan saya akan terapkan. Oke. Ya, sangat bagus sekali rencana Pak Ari dengan pembelajaran diferensiasi di kelas ke depannya. Semoga anak-anak semakin aktif, kemudian semakin
gampang mengikuti pembelajaran yang Pak Ari lakukan. Oke. Amin, amin. Ya, Terima kasih, Pak. ya, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan hari ini. Takutnya Pak Ari nanti ada kelas lagi. Mungkin terima kasih. Itu saja Pak Ari. Sama-sama, Pak. Ya. Silahkan Ibu pengajar praktek. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Setelah tadi mengamati perbincangan atau kita katakan coaching klinis antara Pak Cahyo sebagai observer dengan Pak Ari sebagai guru yang diobservasi yang juga merupakan rekan sejawat Pak Cahyo, banyak hal yang bisa saya catat gitu ya. Di antaranya satu, Pak Ari sebagai guru penjas orkes, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan, ternyata sudah menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini semua perbedaan yang muncul dari peserta didik itu sudah mampu difasilitasi dengan baik oleh Pak Ari dalam pembelajaran yang dihadirkan di kelas. Memang sejatinya pembelajaran seperti itu. Nah, lalu kedua, saya juga mengamati bahwa Pak Ari sudah menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di mana tadi ada beberapa catatan bahwa Pak Ari sudah bisa mengidentifikasi minat anak terhadap pembelajaran. Lalu Pak Ari mencoba metode yang lain dengan video, lalu menggiring imajinasi anak. Setelah imajinasi mereka terbentuk, Pak Ari ajak mereka langsung mempraktikkan apa yang tadi mereka tonton. Nah, itu bentuk-bentuk yang memang bagi peserta didik mungkin menyenangkan. Jadi dalam hal ini saya memberi catatan positif untuk Pak Ari sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sejatinya memang seperti itu. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Lalu Pak Cahyo saya amati tadi sudah melakukan fungsinya sebagai observer dengan baik. Sudah membuat catatan-catatan selama melakukan observasi. Lalu juga sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ari di kelas. Nah, terima kasih sudah melakukan coaching ini dengan baik dan dengan bahagia. Saya lihat raut wajah Pak Ari juga penuh semangat, Pak Cahyo pun juga seperti itu. Ya, teruslah menularkan praktik baik yang sudah dilakukan di ruang-ruang kelas, tidak hanya sesama kita, tetapi saya inginnya juga dibagikan kepada rekan guru yang lain. Ya, silakan lanjutkan Pak Cahyo. Ya, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.